Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Gimana kabarnya hari ini rekan-rekan Remisa semuanya, TKI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya Remisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya mengenai seputar dunia kerja di Taiwan ya Remisa. Pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana kalau tidak bisa bahasa dan orang Indo cuma saya saja? Terima kasih. Oke, sebelum saya jawab dan sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya Remisa apabila video ini bermanfaat. Bekerja di Taiwan merupakan suatu impian bagi semua orang, tentunya untuk merubah ekonomi. Biasanya kan tujuan kita kesini kan untuk merubah ekonomi kan Remisa. Bekerja di Taiwan yang pertama syaratnya ya ini kemauan, tekad, dan tentunya modal ya Remisa. Kalau nggak ada modalnya, nggak ada duitnya, nggak mungkin bisa kesini. Karena kesini itu semua dijaluri oleh uang. Beda dengan ke Korea maupun ke Jepang, program G2G, government to government, jadi biayanya lebih terjangkau. Kalau ke Taiwan sendiri biayanya relatif mahal ya Remisa. Ada yang 50 sampai 90 juta itu Remisa, itu kadang masih ada potongannya, tergantung dari pihak PT, agensi, dan pabriknya. Kalau pabriknya bagus biasanya lemburannya bagus juga dan biayanya juga mahal ya Remisa, tergantung pabriknya juga lah. Dan saya akan menjawab dari Mas Muhammad Ardiansah. Pertanyaan tadi, Mas, bagaimana kalau tidak bisa bahasa dan orang Indonya cuma saya saja? Terima kasih. Sebelum kita pergi ke Taiwan, biasanya kita sudah dibekali dengan bahasa, biasanya diberikan materi pelajaran dari pihak PT atau dari lausenya, gurunya. Itu wajib. Kalau di PT saya dulu itu ada sekolahnya ya Remisa, pembelajaran tahap-tahap dasar bahasa kerja di Taiwan, bahasa dasarnya lah, dari berhitung 1 sampai 10 dan tentang percakapan sehari-hari. Pertanyaan dari Mas Muhammad Ardiansah ini sama seperti saya dahulu ya Remisa. Pertama datang ke Taiwan nggak bisa bahasa, orang Indonya cuma saya saja itu. Nah, ini tipsnya untuk Mas Muhammad Ardiansah ya. Waktu saya dulu orang Indonya nggak ada, TKA-nya cuma saya satu aja, dan kebanyakan pekerjanya semuanya itu orang Taiwan. Tapi alhamdulillah kebanyakan orang sini itu sabar misalnya kalau ngajari orang baru. Ya tergantung majikannya lah, kalau majikannya rada error ya mungkin nggak sabar dia. Dan alhamdulillah waktu itu pabrik saya di daerah Chilong ya, Taiwan bagian utara, kota Chilong di daerah Pataoje. Di situ pabrik saya bergerak di bidang pembuatan makanan ya Remisa. Saya di situ waktu itu 1,5 tahun Remisa. Waktu pertama saya ke situ nggak bisa bahasa, jadi kerja pakai bahasa isyarat. Sampai masa training itu kan 3 bulan kan Remisa, masa percobaan. Selama 1 bulan itu agent saya dipanggil suruh nerjemahin. Saya ditanya, kamu itu waktu masih di PT dapat pelajaran bahasa enggak? Ya dapat. Kok sampai sini kok nggak bisa? Nah saya jawab Remisa, yang namanya namanya kamu pintar di Indonesia, waktu di PT pintar, di sini pun beda pengucapannya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar lagi di sini, bertahap demi tahap. Dan alhamdulillah
lepas dari 3 bulan itu saya bisa bahasa, bisa ngomong. Dan apabila orang Taiwan ngomong dan saya paham apa yang dimaksudnya, itulah bekerja suka dukanya di Taiwan Remisa, bilang nggak ada orang Indonya. Tapi kebanyakan ya Remisa, lebih bagus kalau di pabrik kita itu orang Indonya nggak ada, ibaratnya TKA-nya cuma 1 orang atau nggak banyak lah. Jadi kita tuh malah bisa cepat bahasa Remisa. Beda kalau di pabrik Remisa, rekan-rekan Remisa semuanya banyak orang Indo, ada yang nerjemahin, itu nanti kita malah kayak males gitu belajar. Ngapain belajar, nanti juga diterjemahin sama yang senior kok. Itu minusnya. Kalau nilai plusnya yang Mas Muhammad Ardiansyah itu tadi, di pabriknya nggak ada orang Indo. Nah, tapi alhamdulillah bisa, itu malah bagus Remisa. Jadi kita harus pandai, pinter-pinter belajarnya ditingkatkan lagi. Kalau ada pertanyaan bisa tanya sama temennya, atau bisa mencari kosakata dasar di YouTube, kan banyak itu ada Remisa. Bahasa dasar bahasa Taiwan. Nanti insya Allah kalau sudah jalan 4 bulan 5 bulan pasti bisa. Itu pengalaman saya dulu. Saya di sana 1,5 tahun ya Remisa. Kontrak saya kan 3 tahun. Di Taiwan kontraknya 3 tahun Remisa. Dan 1,5 tahun pabrik saya ada masalah, bangkrut, dan saya pindah bergabung di pabrik ini tahun 2019 akhir ya. 2019 saya bergabung di pabrik ini, di pabrik mobil ini, Nissan Motor Group. Dan waktu itu saya pindah ke sini, alhamdulillah waktu mepet itu Remisa, waktu konian itu. Kalau konian belum dapat ya terpaksa saya pulang Indo, tapi alhamdulillah masih diberi rezeki dan saya masih bertahan di sini. Itulah pengalaman saya waktu kerja di Taiwan. Jadi teman-teman apabila ingin datang ke Taiwan, dipastikan dulu pabriknya ada orang Indonya enggak. Kalau kita nggak ada orang Indonya, kita mau nggak mau harus bahasa. Karena apa Remisa? Bahasa itu penting. Kita untuk berkomunikasi, kalau kita nggak bisa bahasa kan nanti susah juga ya Remisa. Jadi rekan-rekan Remisa semuanya yang ingin pergi ke Taiwan atau bekerja dimanapun lah di luar negeri, wajib harus bisa bahasa, karena bahasa itu wajib. Kalau kita ada masalah, kalau nggak bisa bahasa kan susah nanti jadinya, nanti malah jadi bahasa kayak bahasa isyarat nanti. Sama kayak yang di pabrik saya ini, orang Thailand baru datang Remisa dari Thailand, itu belum ada 1 bulan lah, satu bagian dengan saya. Kebanyakan orang Indo. Di situ dia cuma orang Thailand saja, nggak bisa bahasa. Saya komunikasi ngajari juga nggak bisa. Mau nggak mau ya saya kerja selalu bawa HP, diterjemahin pakai Google Translate itu. Wah, payah Remisa kalau nggak bisa bahasa itu. Yang penting itunya bahasa. Dimanapun berada kita pun harus bisa bahasa. Oke, buat Mas Muhammad Ardiansyah, semoga